Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pseudo class. Kali ini kita akan membahas secara khusus beberapa pseudo class yang berhubungan dengan posisi elemen di dalam kode HTML, seperti first child, first of type, dan seterusnya. Kita buka kembali source code dari pelajaran sebelumnya. Di sini kita bisa melihat setelah judul kecil pertama, paragraf pertama berwarna biru muda. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari cara memberi warna paragraf dengan menggunakan adjacent selector. Pada video ini, kita bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan pseudo class. Pertama kita lihat dahulu ya kode HTML-nya. Kita lihat ke bagian judul kecil pertama. Di sini kita bisa lihat bahwa judul kecil menggunakan tag H2. Dan selanjutnya diikuti dengan dua buah paragraf. Apabila menggunakan adjacent selector, maka kita bisa memilih paragraf pertama setelah tag H2 dengan cara menuliskan selector H2 tambah P. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan menggunakan pseudo class first of type. Untuk menggunakan pseudo class first of type, ada satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Seluruh tag harus kita group terlebih dahulu ke dalam satu kontainer. Kebetulan pada video sebelumnya kita sudah melakukan grouping terhadap konten ini dengan menggunakan tag section. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada satu buah tag section dengan isi pertama adalah tag H2, kemudian diikuti dengan paragraf pertama dan paragraf kedua. Kita buka kembali kode CSS. Kita cari kode sebelumnya H2 tambah P. Kalau kode ini kita hapus, maka warna biru pada paragraf pertama akan hilang. Selanjutnya kita bisa munculkan kembali warna biru tersebut dengan menggunakan selector P.2 first of type. Kita lihat hasilnya pada browser. Berhubung pseudo class ini berlaku untuk seluruh tag P, maka paragraf pertama pada judul belajar CSS lanjutan juga turut berubah menjadi warna biru. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa bedanya first of type dengan first child. Apabila kata first of type saya ganti menjadi first child, maka warna biru pada paragraf pertama akan hilang. Mengapa begitu? Kita lihat lagi ke kode HTML. Kita lihat ke bagian section. Dan kita lihat bahwa tag pertama dalam section adalah tag H2. Apabila kita menggunakan pseudo class first child, maka browser akan mencari tag pertama yang berada di dalam section. Dan berhubung tag pertamanya adalah elemen H2, sedangkan yang kita cari adalah elemen P, maka browser tidak berhasil menemukan tag tersebut. Akhirnya tidak ada yang berubah menjadi warna biru. Agar first child berhasil memilih paragraf, maka paragraf harus langsung berada setelah tag section. Sebagai contoh, saya pindahkan tag H2 setelah paragraf pertama. Maka paragraf tersebut akan berubah menjadi berwarna biru. Karena browser menghitung tag P sebagai anak pertama, tag H2 sebagai anak kedua, dan kemudian tag P lagi sebagai anak ketiga. Jadi inilah perbedaan antara first child dengan first of type ya. Apabila kita menggunakan first child, maka elemen yang kita pilih harus benar-benar anak pertama dari grup. Sedangkan apabila kita menggunakan first of type, maka elemen bebas boleh berada di posisi berapapun. Kita kembalikan tag H2 ke posisi semula. Selanjutnya kita akan belajar mengenai last child. Last child ini sebenarnya sama dengan first child, hanya saja penomorannya dihitung dari bawah. Jadi kalau kita lihat ke section judul kecil pertama, maka nomor satunya dimulai dari paragraf paling bawah. Dan nomor 2-nya adalah paragraf tengah. Dan nomor 3-nya adalah tag H2. Jadi apabila selector CSS kita ganti menjadi P.2 last child,
Maka yang dipilih untuk mendapatkan warna biru adalah paragraf yang paling bawah dalam text section. Nah, sama seperti first child, untuk pseudo class last child ini, maka tag yang paling akhir dari grup harus merupakan tag P. Jadi misalkan setelah paragraf saya tambahkan tag lain. Kita misalkan aja tambah tag BR. Nah, sekarang paragraf kedua pada judul kecil pertama sudah tidak warna biru lagi. Mengapa? Karena sekarang last child dalam text section sudah berubah menjadi tag BR. Untuk memilih paragraf terakhir di dalam text section, tidak peduli di posisi manapun paragraf itu berada, maka kita bisa menggunakan pseudo class last of type. Kita ganti kode CSS menjadi p.2 last of type. Nah, sekarang paragraf kedua pada judul kecil pertama pun tetap terpilih, walaupun tag terakhir dalam section adalah tag BR. Selanjutnya kita akan belajar untuk menggunakan pseudo class endChild. Dengan menggunakan endChild, maka kita bisa memilih paragraf dengan posisi nomor sekian sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, kita ganti last of type menjadi endChild. Setelah itu kita bisa memasukkan nomor urut yang hendak kita pilih dengan menggunakan tanda kurung. Misalkan kita tambahkan tanda kurung 1 untuk memilih paragraf yang merupakan anak pertama. Kita simpan dan refresh browser. Tidak ada paragraf yang berubah warna menjadi biru ya. Permasalahannya sama dengan first child, yaitu karena tag pertama di dalam grup adalah tag judul. Kita ganti parameter endChild dari 1 menjadi 2. Nah, sekarang paragraf pertama dari masing-masing section sudah terpilih untuk mendapatkan warna latar belakang biru. Kita juga bisa mencoba mengganti parameternya dari 2 menjadi 3. Ataupun menjadi 4. Untuk memilih paragraf berikutnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan endChild, maka browser akan menghitung nomor urut anak dari semua jenis tag yang berada di dalam tag induknya. Lain halnya kalau kita menggunakan end of type, maka nomor urut yang digunakan oleh browser hanya dihitung apabila browser menemukan elemen yang sedang kita pilih. Misalkan kita ganti selector kita menjadi p end of type 1. Maka browser akan memilih paragraf pertama di masing-masing grup. Tidak peduli paragraf tersebut didahului oleh tag lain. Kita bisa mencoba untuk mengganti parameter menjadi 2 atau 3 untuk melihat efek dari selektornya. Sama seperti pseudo class last child, kita juga bisa menggunakan pseudo class end last child untuk penomoran yang dimulai dari bawah. Misalkan kita ganti selector menjadi end last child. Dengan parameter 1. Maka browser akan memilih paragraf yang merupakan anak terakhir dari grup untuk diberikan warna latar belakang biru. Paragraf terakhir pada judul kecil pertama tidak terpilih karena ada tag BR yang kita tambahkan barusan. Kita bisa mencoba untuk mengganti nilai parameternya menjadi 2 atau 3 untuk melihat efeknya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri end last of type. Konsepnya masih tetap sama ya, seperti yang kita pelajari pada video ini. Sekarang kita akan mencoba pseudo class endChild untuk tag li. Pertama kita copy dahulu kode CSS selector kita. Dan kita paste di bagian bawahnya. Kita ganti selector menjadi li titik 2 endChild nomor 1. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Kita lihat ke daftar menu restoran. Sekarang semua tag li pertama akan mendapatkan warna latar belakang biru.
Namun hasilnya kurang bagus ya. Kita ubah selektornya menjadi LI tingkat 3. Dan sekarang kita lihat hasilnya, setiap menu pertama akan mendapatkan warna latar belakang biru. Kita ubah nilai parameter enchant dari 1 menjadi 3. Sekarang setiap menu ketiga akan mendapatkan warna latar belakang biru. Nah, kita bisa mengubah lagi ya parameter dari enchant ini, agar setiap kelipatan 3 akan mendapatkan warna latar belakang biru. Caranya, kita tinggal menambahkan huruf N setelah angka 3. Nah, sekarang setiap kelipatan 3 dari nama menu akan berwarna biru. Shadow class enchant ini akan sering kita gunakan apabila kita membuat website yang bertujuan untuk menampilkan data. Kita bisa menyajikan data dengan menggunakan warna latar belakang yang sedikit berbeda di setiap row-nya, agar data lebih gampang untuk dibaca. Untuk melakukan hal ini, kita bisa menggunakan shadow class enchant dengan menggunakan parameter 2n. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan kata even untuk memilih row genap, atau kita juga bisa menggunakan kata odd untuk memilih row ganjil. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.